Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Hari ini pertemuan yang ketiga, mata kuliah isu terkini dan seminar profesi. Saya harap kalian dapat mengikutinya dengan baik. Sebentar, Ibu akan share screen. Nah, masih bersama saya, Seri Sarjana Prachna Wekadi Gunawan. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular. Jika minggu lalu kita telah membahas tentang profesi tenaga kesehatan masyarakat dan perannya dalam pembangunan kesehatan nasional dan fungsinya sebagai health promoter atau ahli promosi kesehatan, maka hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular yang bisa menambah wawasan kita. Sebagian mungkin adalah refreshing untuk Anda. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami penyakit menular, memahami peran profesi kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular, dan mahasiswa mampu memahami pencegahan dengan cara PHBS. Ini adalah pencegahan penyakit menular. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, maka kalian diminta untuk memahami tentang penyakit menular, mulai tentang konsep dan pengertiannya. Secara etik dan filosofis pun akan saya terangkan sedikit di modul ini. Tentu juga tentang pencegahan penyakit menular dan pengendaliannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyakit menular terus-menerus bertambah. Kita mengenal penyakit-penyakit lama yang masih bercokol di Indonesia, seperti tuberkulosis atau TB, campak atau measles, disentri, malaria, demam berdarah, dengue, dan juga penyakit-penyakit baru seperti SARS, Ebola, monkeypox, dan yang baru-baru ini dan masih menjadi wabah adalah COVID-19. Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan, atau hewan ke manusia. Ya, penyakit manusia ke hewan ke manusia sering disebut dengan penyakit zoonosis. Manusianya atau hewannya bisa saja tidak dalam keadaan sakit, namun membawa bibit-bibit penyakit tersebut. Ya, contohnya nyamuk, demam berdarah. Ya, dia membawa Anopheles aegypti, ya, tetapi si nyamuknya tidak sakit. Ya, itu contohnya. Pengertian penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular bisa bersifat epidemi atau wabah yang menyebabkan penyebaran yang luas dan penderitanya banyak sekali. Atau juga bisa bersifat endemik, di mana kejadian penyakit menular tersebut terjadi hanya di antara masyarakat setempat dan tidak berasal dari luar daerah tersebut. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik. Misalnya melalui sentuhan, berciuman, melalui udara saat bersin atau batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah.
Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit apabila dia hanya sebagai pembawa atau carrier penyakit, ya. Kalau masa COVID-19 pandemi sekarang itu disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, ya. Selain metode penyebaran di atas, penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan, ya. Contohnya rabies, atau kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, serta melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Penyakit menular juga dapat berpindah secara tidak langsung. Misalnya saat menyentuh gagang pintu yang sudah terkontaminasi, keran air, atau tiang besi pegangan di kereta yang terkontaminasi. Kuman dapat menginfeksi jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang-barang tersebut. Ini adalah PHBS. Gerakan PHBS sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas di masyarakat, ya, dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Contohnya misalnya kerja bakti dengan 3M, ya, menguras, mencuci, ya, dan menghilangkan jentik-jentik nyamuk misalnya. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. PHBS adalah rekayasa sosial. Apa itu maksudnya rekayasa sosial? PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan. Tidak mengira umur, ya. Tidak terbatas pada umur, semua individu dapat menjadi agen perubahan, bahkan anak-anak, agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Langkah-langkah edukasi. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembina suasana, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga, sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Tujuan utama PHBS. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat
PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup sehat, yaitu PHBS di dalam rumah tangga. Ini sangat esensial. Kemudian PHBS di sekolah. Karena itu kalian mungkin mengenal tentang UKS, Unit Kesehatan Sekolah, ya. Kemudian PHBS di tempat kerja. Jadi di tempat kerja, di kampus pun adalah tempat kerja, maka seyogyanya ada PHBS program juga. PHBS di sarana kesehatan, kemudian PHBS di tempat umum. Manfaat PHBS. Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Mencuci tangan adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini, seyogyanya kita mempromosikan PHBS yang dasar ini, yakni mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan kerap, mencuci tangan sebelum makan dan minum, mencuci tangan setelah memegang sesuatu, apapun itu, ya, memegang binatang peliharaan, memegang ketika selesai berkebun dan sebagainya. Ya, mencuci tangan adalah azas. Nah, baik itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan saya harapkan kalian membaca modul dan mengerjakan tugas serta kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.